Tiga. Ya, terima kasih semuanya. Selamat datang di Second Annual Katani Conference di panel ini. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan Mbak Seli Azaria. Seli Azaria SSOS MPPO. Mbak Seli saat ini adalah PhD candidate di University of Western Australia dan juga dosen di Universitas Kristen Petra Surabaya, ya, yang akan menjadi panel chair di panel pada malam hari ini. Sepenuhnya saya persilahkan ke Mbak Seli. Selamat Ya, berdiskusi. makasih Mas Farid. Selamat malam teman-teman semua. Eh, saya sudah diperkenalkan, baik nggak usah lama-lama, karena di sini nggak cuma Mas Farid ya yang udah kemalaman, di saya juga sudah malam gitu. Saat ini saya di Perth teman-teman, jadi bukan di Indonesia, posisi saya di Perth. Jadi mari kita diskusi aja langsung aja malam ini, nggak usah buang-buang waktu ya. Baik. Oh, Mas Farid pagi ya, betul. Baik, ada empat panelis, ada empat narasumber di grup ini. Em, kita mulai dari urutan yang sudah ada di file saya. Oke, kita mulai dari Bapak Rulianto. Apakah ada? Ada, sudah Ya, hadir ya? ada Kak. Oke. Iya. Oke, Bapak Rulianto ini dari Mitra Wacana. Judulnya adalah Dokumen Kependudukan Hak Dasar Warga Negara, Pendampingan Kelompok Marginal di Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Ini Jawa Tengah ya, Mas ya? Iya, Saya panggil betul. Mas mungkin ya, masih muda ini, Mas Ruli. Silahkan, Mas. Waktu saya persilahkan. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, terima kasih Kak Sally atas waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman terutama Laptop, Konde, dan KCF yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut terlibat di kegiatan yang sangat keren ini. Di hari ini saya akan bercerita terkait dengan pendampingan yang dilakukan saya dan Mitra Wacana dan beberapa teman-teman di konsorsium terkait dengan dokumen kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara kayak gitu. Oke, program ini untuk memperkuat kemitraan. Jadi nama programnya adalah memperkuat kemitraan strategis warga aktif dan pemerintah desa untuk mengembangkan inovasi dalam penganggaran desa partisipatif. Nah, program ini sebetulnya sebagai salah satu langkah adanya implementasi Undang-Undang Desa karena waktu itu tepat 3 tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Desa kayak gitu, sehingga perlu adanya pendampingan yang dilakukan oleh beberapa NGO kepada desa-desa agar dalam proses pembangunan desanya itu mereka melakukan dengan sistem yang partisipatif seperti itu, melibatkan kepada semua warga, elemen masyarakat dan sebagainya. Pengelola program kita tergabung dalam konsorsium pemberdayaan kelompok marginal desa KPKMD. Di situ ada 6 lembaga, yaitu ada IRE Yogyakarta, Pusdam PBNU, ada KPI, PSBK UGM, Mitra Wacana, dan CCES. Nah, dari program ini kita ada 20 desa dampingan yang tersebar di 10 kabupaten di wilayah Indonesia. Jadi ada di bagian luar Jawa, di Jawa Tengah, terus ada juga di Jawa Timur seperti itu. Nah, tujuan dari program ini tujuan dari program yang kita lakukan yaitu untuk mendorong terbukanya kesempatan yang lebih besar kepada kelompok marginal, karena kita tahu bahwa dalam proses penganggaran ini desa partisipatif itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, peran serta dari teman-teman
kelompok marginal ini sering diabaikan seperti itu, sehingga kita ingin mendorong dan juga ingin menggugah kepada pemerintah desa agar dalam proses pembangunan desanya itu lebih partisipatif. Nah, dari program ini kita memiliki 4 sasaran. Kita memiliki 4 sasaran program. Yang pertama ada kelompok marginal itu sendiri. Terus kita juga menyasar kepada kelompok intermediari atau kelompok yang kita biasa menyebutnya adalah kelompok elit desa ya. Karena di situ ada perwakilan dari beberapa organisasi-organisasi yang ada di desa, misalkan seperti PKK, Karang Taruna, terus KWT dan sebagainya. Nah, kelompok intermediari ini mereka lebih dekat ke pusat pemerintah di desa kayak gitu dibandingkan dengan kelompok marginal yang selama ini mereka jarang sekali terlibat. Bahkan dari beberapa pengalaman kita saat melakukan pendampingan, mereka itu datang ke desa saja mereka takut seperti itu dan kayak ogah-ogahan kayak gitu karena mereka takut datang ke desa kayak gitu, kantor desa. Terus selanjutnya itu kelompok media desa. Nah, kelompok media desa ini kita mengorganisir teman-teman muda di situ yang memang cakap terkait dengan media. Nah, tujuannya adalah dengan adanya kelompok media desa yang lebih banyak atau didominasi oleh teman-teman muda ini, mereka bisa mengolah informasi-informasi yang ada di kelompok marginal ini untuk disebarluaskan seperti itu, sehingga informasi atau usulan yang ada di kelompok marginal ini menjadi isu bersama. Terus yang selanjutnya itu ada kelompok pemerintah desa. Nah, kita di kelompok pemerintah desa ini lebih ke bagaimana pemerintah harus bersikap atau bagaimana pemerintah desa ini harus melibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desanya. Nah, ini kelompok marginal seringkali ditinggalkan. Terus upaya yang kita lakukan yaitu pertama adalah menemukan aktor kunci. Ini menjadi sangat penting untuk keberhasilan program. Terus dari aktor kunci ini kita mencoba untuk membuat satu kelompok yang memang itu mereka sering ditinggalkan dalam proses pembangunan desa seperti itu. Terus setelah kita bikin kelompok, kemudian kita buat pertemuan reguler tiap bulannya. Nah, di pertemuan bulanan ini kita banyak sekali membahas hal-hal yang menjadi permasalahan mereka, sehingga dari cerita-cerita, dari informasi yang kami terima, maka kita membuat kegiatan penguatan kelompok ini dengan berbagai pelatihan, mulai dari pengetahuan mereka tentang perencanaan pembangunan desa, terus hak dasar termasuk nanti admindik dan sebagainya. Terus selanjutnya informasi-informasi yang sudah ada di kelompok marginal ini kemudian kita olah, kita sarikan, terus kita tadi misalkan keterlibatan teman-teman muda itu yang mereka membuat konten-konten untuk disebarkan ke masyarakat lebih luas, sehingga kita membuat berbagai corong usulan agar usulan atau suara-suara dari akar rumput ini lebih didengar lagi seperti itu. Terus selanjutnya itu kita memastikan adanya akses partisipasi mereka serta kontrol dan manfaat dari pembangunan desa. Karena kita tahu bahwa ketika mereka tidak memiliki akses, maka jangan harap mereka akan mendapatkan manfaat seperti itu. Sehingga proses dari awal, dari akses, partisipasi, kontrol, sampai dengan manfaat ini harus kita kawal terus. Nah, terkait dengan penguatan kelompok marginal ini, kita melihat bahwa tidak mungkin hanya kita menyasar satu aspek saja. Ini setelah kita lihat itu banyak sekali irisannya kayak gitu. Sehingga dari proses yang kita lakukan selama pendampingan, kita juga menyasar di sisi pengetahuannya, kita berikan informasi-informasi terkait dengan perencanaan pembangunan desa, tentang hak dasar mereka, tentang bagaimana melakukan pengusulan dan sebagainya, bagaimana mengolah data dan sebagainya. Terus yang kedua, kita juga menyasar di sisi ekonominya kayak gitu. Di konteks ini, kelompok yang sudah kita bentuk itu kita juga membuat kegiatan ekonomi produktifnya yang kita bentuk namanya KUB, Kelompok Usaha Bersama Srikandi kayak gitu. Jadi mereka memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di sana untuk diolah dan kemudian mereka buat
produk-produk yang bisa mereka pasarkan. Terus selanjutnya itu terkait dengan sosial budaya. Di Jawa Tunda sendiri itu banyak sekali agenda-agenda kegiatan-kegiatan kultural yang mereka lakukan seperti tenongan yang dilakukan di setiap bulan Suro seperti itu. Nah, forum-forum ini sering kita manfaatkan untuk menggugah kesadaran dan membuat kayak semacam pemikiran bersama seperti itu, sehingga dengan media forum-forum tersebut kita akan lebih mudah masuk. Nah, hak dasar negara yang dijamin sama dalam undang-undang itu meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak pekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Dalam konteks ini, dari berbagai diskusi yang sudah dilakukan, teman-teman dari kelompok Sri Kandi ini atau kelompok marginal ini, mereka memilih untuk menyuarakan hak terkait dengan hak dasar kewarganegaraan kayak gitu. Hak atas kewarganegaraan ya salah satunya memiliki dokumen yang sah dan diakui oleh negara seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga yang bisa diakses gratis seperti itu. Ketika seorang tidak memiliki KTP atau dokumen yang lain, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan hak lainnya seperti hak kesehatan, hak pendidikan, bantuan pemerintah, dan sebagainya. Karena itu menjadi pintu masuk dari kegiatan-kegiatan atau hak-hak mereka. Begitu mereka tidak memiliki KTP ataupun kartu keluarga dan sebagainya, maka mereka akan kesulitan untuk mengakses itu. Aksi kelompok marginal yang dilakukan. Nah, setelah kita melakukan penentuan kira-kira hak dasar apa yang akan mereka advokasi, nah setelah kita melihat bahwa ternyata di wilayah itu banyak yang mengalami atau memiliki masalah terkait dengan adminduk seperti itu, sehingga dari teman-teman kelompok marginal ini mereka mengorganisir melakukan pendataan adminduk di wilayahnya kayak gitu. Hal ini dilakukan karena untuk melihat apakah benar di wilayah itu banyak permasalahan terkait adminduk seperti itu. Mereka mendatangi door-to-door untuk melakukan pendataan. Nah, setelah dilakukan pendataan, mereka melakukan sosialisasi terkait dengan temuan yang mereka dapatkan tersebut. Dari temuan yang didapatkan, hampir dari 56 KK itu hanya 8 KK yang mereka bebas atau tidak ada masalah terkait dengan pendataan adminduk. Dan mereka melakukan sosialisasi kepada warga sekitar juga terkait dengan temuan tersebut. Kemudian mereka juga melakukan kampanye adminduk. Ini sebagai langkah bersama bagaimana melakukan penyadaran terkait dengan pentingnya adminduk ini. Mereka memanfaatkan tenongan atau kegiatan ini di bulan Syuro ya. Jadi ini dilakukan setiap tahun yang mereka memang seluruh masyarakat itu datang di situ, sehingga mereka melakukan kampanye di situ terkait dengan adminduk ini. Terus selain itu mereka membuat kegiatan rembuk online bareng tim media desa. Rembuk online ini dilakukan untuk mencari aspirasi atau menggali aspirasi mereka, karena memang di wilayah Jawa Tunda ini sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di keluar daerah kayak gitu, di Jakarta mayoritas, sehingga mereka juga tidak bisa mengikuti atau memberikan usulan terkait dengan pembangunan desa, sehingga teman-teman dari tim medianya bekerja sama dengan kelompok marginal itu mereka membuat kegiatan rembuk online seperti itu. Nah, hasil temuan itu kemudian disampaikan kepada desa, dan kemudian dari desa ada tindakan dari berdasarkan data-data yang kita kirimkan seperti itu. Dan selanjutnya itu kaitannya dengan advokasi dan mobilisasi warga yang ingin mengurus adminduk. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut kami luar biasa bagi selama pendampingan, karena dalam advokasi ini ternyata mereka menemui tantangan bahwa ternyata di situ ada calo juga kayak gitu, calo yang biasa mengurus adminduk. Nah, bayangkan mereka untuk mengumpulkan uang 100.000 saja mereka harus bekerja di ladang
berhari-hari. Sedangkan terkait dengan calo ini mereka bisa menarik biaya pengurusan admin duk ini lebih dari 200 sampai 300 ribu, sehingga ini yang membuat kami segera melakukan kegiatan advokasi kayak gitu. Nah, kemudian kita membangun support group. Jadi dari kelompok marginal yang tadinya tidak bisa mereka dengar suaranya karena memang tidak diberikan akses, kemudian kita mencoba membangun support group bersama dengan media desa dan kelompok intermediari. Jadi usulan yang ada dari kelompok marginal ini, mereka menyusun dari hasil temuan mereka, dari hasil rembuk-olan mereka, kemudian diolah dengan rupa, terus data-data itu dibuat desain grafis sama media desa, disebarkan lewat media sosial, terus bekerjasama juga dengan kelompok intermediari untuk sama-sama mendorong agar usulan ini masuk ke ranah desa. Nah, tantangan yang kami hadapi itu yang pertama adalah menemukan titik temu. Nah, ini menjadi sangat penting karena ketika kita tidak bisa menemukan titik temu antara kelompok marginal, desa, dan kelompok yang lain, maka sangat sulit untuk mendorong sesuai dengan apa yang kita cita-citakan seperti itu. Sehingga proses komunikasi yang sering kita lakukan, ya kita sering kegiatan secara informal datang ke mereka, mengikuti kegiatan-kegiatan secara kultural di sana, bahkan biasa kita ikut di kegiatan kerja bakti dan kegiatan-kegiatan keagamaan lain, karena di sana banyak masyarakat yang berkumpul sehingga itu memudahkan kita untuk berkomunikasi, terus menemukan keberanian karena mereka selama ini tidak pernah didengar, bahkan datang ke kantor desa saja takut. Kita coba mendorong agar menemukan keberanian mereka untuk berani bersuara kayak gitu, sampai dengan bagaimana mereka juga bisa mengusulkan di ranah yang bawah, misalkan kayak di Musduk, Musdes dan sebagainya. Terus kami juga melakukan konsolidasi dengan stakeholder kaitannya dengan pemerintah desa di situ, bagaimana hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa itu dalam merespon usulan-usulan yang ada di bawah kayak gitu, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan desanya itu lebih partisipatif. Terus selanjutnya itu terkait dengan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini ya, apakah selama ini mungkin saat kita dampingi itu bisa berjalan dengan lancar, tapi setelah kita pergi, nah ini yang menjadi salah satu tantangan yang perlu dilakukan. Apakah itu juga praktek-praktek baik yang dilakukan waktu ada pendampingan, apakah itu juga dilakukan juga setelah pendampingan itu selesai. Nah, terkait terakhir ini, slide terakhir terkait dengan capaian program, dari kelompok marginal yang biasanya tidak pernah didengarkan, maka atau bahkan mereka takut untuk usul, itu dari kegiatan pendampingan selama setahun ini, mereka kelompok marginal ini mampu menyuarakan usulannya dalam proses pembangunan desa. Mereka sudah berani ikut di dalam Musduk, Musdes seperti itu. Terus ada beberapa orang yang memang itu masuk dalam tim RKPdes. Nah, ini menjadi sangat penting karena begitu mereka masuk dalam tim RKPdes, maka itu bisa lebih mudah untuk memasukkan usulan-usulan yang ada di akar rumput. Terus memasukkan usulan dokumen perencanaan pembangunan desa. Selain mereka menjadi tim, maka dari proses pendampingan yang kita lakukan mampu untuk memasukkan usulan-usulan yang sudah kita himpun itu dalam dokumen perencanaan pembangunan desa dan dilaksanakan di tahun selanjutnya seperti itu. Kemudian mereka yang tadinya tidak pernah dilibatkan setelah pendampingan program, mereka dilibatkan dalam proses kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Terus mereka juga melakukan adminduk atau advokasi adminduk, bareng-bareng mereka datang mengurus langsung ke kecamatan, ke Dukcapil dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai percaloan yang ada di sana waktu itu. Terus memiliki usaha bersama dan mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, waktu itu dari KUB yang kita
buat, terus setelah itu mereka mengolah berbagai hasil yang ada di wilayahnya, karena mereka paling banyak komoditasnya adalah singkong, sehingga mereka membuat berbagai olahan dari singkong, mulai dari seriping, terus tepung mokaf, terus tiwul dan sebagainya. Nah, waktu itu kita juga ikut lombakan waktu itu, sehingga pengolahan singkong ini menjadi salah satu inovasi yang Ini aja yang mendapatkan. nyala. Oke. Terus yang terakhir, mampu membuka wisata alam bersama pemerintah desa. Nah, membuka wisata alam ini kita lakukan karena melihat memang potensi alam di Jawa Tunda ini sangat memungkinkan dilakukan itu. Terus selanjutnya dari pembukaan alam ini kita bisa membuka stand-stand yang akan diisi oleh kelompok marginal untuk memasarkan produk-produknya dan untuk melakukan berbagai kegiatan. Oke, mungkin itu Kak Sally, terima kasih atas waktunya. Lebihan 3 menit Makasih ya. Mas Ruli. Oke. Menarik sekali ya kalau mencermati di Desa Banjarnegara ya ini ya. Tapi kita nanti diskusinya, kita akan diskusikan lebih lanjut saat tanya jawab. Saya akan ke presenter berikutnya, yaitu dengan Mbak atau Ibu Keke Apriana, Master of Science ya ini ya, tim pendamping nasional pengembangan model desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, dengan judul Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai Perwujudan Pancasila, Praktik Baik Pengarus Utamaan Gender di Pedesaan. Baik, saya mengingatkan kembali teman-teman, waktunya 15 menit, tolong jangan lebih supaya bisa diskusi lebih panjang. Tadi Mas Ruli kelebihan 3 menit ya. But it's okay, karena yang pertama, nanti yang berikutnya mungkin saya akan kasih tanda gitu ya, di chat gitu, 5 menit terakhir gitu, at least jadi supaya yang ngomong itu, biasanya kalau chat pop up kan ya, dia muncul ya, supaya ada peringatan lah, kira-kira gitu ya, 5 menit sebelum waktunya. Baik, sekarang 9.38 di tempat saya, 8.38 di tempat yang di Indonesia. Oke, silakan Mbak Ibu Keke Apriana, waktunya saya Iya, persilahkan. baik. Terima kasih Ibu atau Mbak juga ya, gantian. Teman-teman selamat malam, perkenalkan nama saya Keke Apriana. Saya mau presentasi, tetapi kayaknya belum dapat akses untuk share ya. Mungkin boleh dapat akses. Masih belum dapat Mau share screen aksesnya. sendiri? Oke, Oh sebentar. iya, boleh Mas. Saya kasih aja. Mana ya? Kalau mau di-sharekan juga nggak apa-apa sih. Oke. Saya sharing aja. Di-sharekan aja. Siap. Udah ada? Ya, sedang perjalanan. Baik teman-teman, sebenarnya saya akan presentasi pengalaman saya bahwa membicarakan isu gender itu sangat tidak mudah ya di pedesaan. Jadi ini adalah bagian penting dari kegiatan yang dilakukan Kementerian PPPA dalam implementasi 5 arahan presiden atau 5 mandat arahan presiden, yang salah satunya adalah desa atau kelurahan ramah anak di Indonesia. Next slide, Mas. Wow. Atau gimana? Merepotkan kah? Iya, kayaknya agak susah nih. Saya aja Mbak. boleh kalau gitu? Oke. Bentar. Iya, Mbak Kekek bisa mulai Sudah? dulu nanti. Oh ya, ya. Ya. Baik. Sebenarnya Oke, program ini sudah. Oke, oke, oke. Oke. Ya, oke. Sebenarnya program ini tuh dilakukan dari mulai masa pandemi tahun 2021 dengan kita mendevelop modul materi-materi yang lain yang merupakan
program yang merupakan program andalan Presiden melalui Kemen PPA. Nah, sebenarnya poin saya berbicara hari ini adalah bagaimana, atau malam ini adalah tidak mudah berbicara soal gender di masyarakat pedesaan hampir seluruh Indonesia. Walaupun tidak mengenal istilahnya, ketika kami masuk dengan isu gender itu mereka mengatakan mayoritas ini hanya persoalan perempuan saja. Tetapi ketika gender dikaitkan dengan Pancasila dan menjelaskan bahwa gender itu juga bagian penting dari cermin nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan dan beradab, terus kemudian tidak akan meninggalkan seorang di belakang dan sebagainya, itu lebih jauh bisa diterima gitu dengan rumusan menggunakan bahasa mereka yang sehari-hari. Kemudian juga mengatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender itu juga prinsip-prinsip fundamental yang ada di dalam Pancasila. Kemudian juga menjelaskan peraturan PUG dan sebagian besar juga walaupun awalnya menolak, ya paling tidak mereka mau mendengarkan proses yang ada. Setiap provinsi berbeda-beda responnya, tetapi sebagian besar seperti asing sekali mendengar istilah gender ini. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita bicara tentang gender, sebenarnya kita juga masuk atau mengelaborasi kepada kesetaraan. Memang tidak seperti teman-teman semua yang aktivis yang sudah melakukan sangat analisis gender itu sangat tajam ya. Kalau di masyarakat umum yang kami masuk hampir seluruh provinsi, di mana lurah atau kepala desanya adalah perempuan, itu sangat penuh tantangan. Bukan berarti tidak, tetapi artinya ada gap, ada awalnya tidak menolak, kemudian mulai menerima ketika kita memilih contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari isu panen, wanita kelompok tani, dan pemilihan kepala desa, musrembang, dan sebagainya, kita coba ajak mereka mengalurkan arus samaan itu. Nah, kemudian ini bicara tentang gender dalam proses selama dari tahun 2022, 2021, 2022 kita ke lapangan, dan 2003 banyak hal yang kemudian mulai kita coba masukkan sehingga pelan-pelan mereka bisa mengenal dengan baik istilah gender atau pengusahaan gender ini. Kita masuk ke NKRI, di mana juga melibatkan perempuan dan memberikan kesempatan pada anak, terus kemudian kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh yang memimpin, dan sebagainya. Kemudian dalam kegiatan individu dewasa, kegiatan dalam anak dan keluarga. Saya lanjutkan. Nah, kemudian juga di dalam isu pemberdayaan ekonomi, jika kita juga bicara tentang bagaimana kesetaraan itu terjadi, kenapa kemudian UKM itu mayoritas perempuan. Nah, kita juga jelaskan itu bahwa ini juga bagian dari mendekatkan akses, dan kemudian sebagian besar perempuan itu belum pernah punya kesempatan dan kemudian mendapatkan kesempatan termasuk akses pemodalan. Itu kemudian kita coba kenalkan di dalam program-program DRPPA atau KRPPA. Sekali lagi, tantangan utamanya adalah mengintegrasikan di dalam Pancasila sebagai bagian penting untuk meningkatkan kesadaran gender. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pesan-pesan utama yang juga kita jelaskan bahwa perempuan dan laki-laki dalam kemanusiaan, terus kemudian kaitannya dengan Pancasila, kemudian nilai Pancasila pun mengandung ide-ide feminisme, kesetaraan, serta pemberdayaan perempuan di Indonesia. Nah, tata kelola praktek baik yang kita lakukan ini sesuai dengan pilar-pilar, itu misalnya saat melakukan peningkatan kapasitas relawan Sapa. Relawan Sapa, sahabat perempuan dan anak, itu jadi kita membentukkan relawan yang terdiri dari perwakilan perempuan, laki-laki, dan berbagai kelompok di masyarakat desa, termasuk anak-anak. Kemudian peningkatan kapasitas, jadi kita membahas contoh-contoh isu gender di situ. Kemudian dalam proses monitoring dan evaluasi juga kita melihat proses-proses yang kemajuan yang berkala yang ada di desa. Nah, ini kita lihat bahwa ini sinergis dengan keturunan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, dan juga pencegahan dengan Persatuan Indonesia. Saya agak cepat saja, waktunya 15 menit.
Nah, mungkin ini adalah rumusan tata kelola SAPA di RPPA KRPPA yang kita kenalkan di desa. Jadi ini ada kelembagaan masyarakat desa, kemudian di sini adalah, jadi ini sebenarnya mau bicara soal demand dan supply side. Jadi secara supply kami menjelaskan tata kelolanya, pelaksanaannya dengan 6 regulasi di sini. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Lalu ini adalah keluaran dan terakhir adalah hasil atau dampak. Di sini kita menegaskan bahwa perbedaan dengan program-program yang lain atau desa-desa yang menerima banyak program dari kementerian-kementerian itu pertama kalau Kemen PPA dalam konteks memperkuat DRPPA dan KRPPA adalah pertama kesetaraan gender dalam keluarga, pengasuhan yang baik yang tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, kemudian mendorong kemampuan perempuan dan anak dalam mengartikulasikan kepentingannya, kemudian norma sosial penghapusan kekerasan berbasis anak, berbasis gender, dan kemudian peningkatan perlindungan karena kalau di desa ada kasus kekerasan tuh levelnya tuh sangat jauh ya untuk menuju kota kabupaten sehingga bagaimana tim desa itu pertama mengenali kasusnya dulu sampai kemudian merujuk ke level kabupaten dan provinsi. Lalu di sini kita juga jelaskan tentang tata kelola relawan SAPA, ada persiapan, ada perencanaan, ada pergerakan dan monitoring evaluasi yang tidak boleh meninggalkan enam dari elemen ini. Organisasi dan regulasi, SDM, pembiayaan, informasi, perlengkapan, dan pergerakan masyarakat. Ini adalah contoh-contoh yang kami ini salah satu contoh ya, contoh persiapan yang perlu relawan SAPA di desa maupun kelurahan itu mengenali proses pergerakannya. Pertama pengaturan organisasi dan konsolidasi tim relawan SAPA, menyatukan visi misi bersama dulu, kemudian juga memperkuat SDM-nya dengan pelatihan, kemudian sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang lain, kemudian pelatihan relawan SAPA, kemudian konsolidasi penguatan komitmen, lalu pembiayaan melihat peluang-peluang pendanaan di desa. Dan biasanya relawan SAPA itu mayoritas bapak-bapak gitu. Nah, ketika proses ini mulai digulirkan, kemudian ada perubahan di mana kelompok perempuan itu bergabung lebih banyak gitu. Hampir di seluruh Indonesia itu minimal di setiap desa itu ada 10 relawan SAPA dan diusahakan itu 5 adalah perempuan. Sehingga 5 lainnya itu bisa anak-anak dan bisa kelompok bapak-bapak. Lalu ini masih lanjut di persiapan SAPA, itu ada perlengkapan, ada informasi, dan ada pergerakan. Proses bimbingan teknis yang dilakukan di desa, selain pelatihan dan penguatan kunjungan lanjutan, kita juga memastikan bahwa mereka punya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut untuk 4 poin tadi yang disebutkan outputnya yaitu kesetaraan gender, kemudian artikulasi perempuan dan anak dalam menyuarakan kepentingannya, kemudian pencegahan kekerasan. Nah, ini contoh norma. Oh, ini sebentar. Nah, ini ini nanti saya akan jelaskan normanya, tapi ini seperti saya admin dulu ya. Ada yang mau masuk. Nah, ini adalah tantangan praktek baik yang sebenarnya coba kita selaraskan dengan Pancasila dan juga bagaimana kita mewujudkan di dalam prosesnya. Sinergis pilar partisipasi dengan kerakyatan dimulai hingga kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, kemudian sinergis pilar bantuan dan pemulihan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama adalah norma sosial dan norma budaya. Nilai Parti-Akri jelas nggak bisa ditawar ya, tetapi kita bisa memperjuangkan itu, mencari hambatannya dan sehingga teman-teman relawan SAPA, terutama kelompok perempuan dan anak itu juga bisa memperkenalkan kesetaraan gender dan mencoba memperkuat untuk sebentar. Oke.
untuk kesetaraan gendernya, kemudian keterbatasan sumber daya, ini juga tantangan selanjutnya dalam melaksanakan dana dan sumber daya manusia yang terlatih untuk melaksanakan program. Dengan melebur dalam Pancasila itu juga membantu kita untuk kemudian ada anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa. Kemudian juga nomor 3 tantangannya lain adalah tidak semua desa memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Nah, perubahan yang diharapkan dari gerakan Sapa dalam konteks Pancasila itu memahami cara-cara mencapai tujuan sahabat perempuan dan peduli anak ini dalam implementasi Pancasila, perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak. Pertama adalah membangun kepercayaan sosial. Ketika kita yakin bahwa nilai ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita, maka percaya bahwa ini akan ada perubahan di masyarakat. Kemudian memperkuat norma-norma sosial yang disepakati bersama, kemudian mengembangkan jejaring sosial. Nah, mengidentifikasikan perubahan ini beberapa contoh ya. Pertama, kesetaraan hubungan peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah dan masyarakat. Jadi semacam kita diskusi dengan masyarakat desa selama ini tuh konteksnya seperti apa peran laki-laki dan perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat. Bisakah itu kemudian menjadi setara? Tantangannya banyak sekali, terutama bapak-bapak yang merasa ini sebelum apa-apa sudah kayak bersaing gitu. Kemudian pengasuhan anak yang sesuai dengan perkembangan anak tanpa melihat jenis kelaminnya dan juga mempertimbangkan jika anak itu disabilitas maka ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Kemudian kemampuan anak dan perempuan untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan di keluarga dan masyarakat. Kemudian norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan yang diakibatkan hubungan laki-laki dan perempuan atau orang dewasa dan anak yang tidak setara. Nah, ini gambarannya Pancasila dan modal sosial. Pada waktu kita diskusi di lapangan, kita diskusikan ini tentu tidak dengan bahasa yang tinggi ya. Kita menggunakan bahasa yang mereka bisa biasa gunakan sehari-hari. Pertama kita bicara tentang bagaimana kepercayaan itu tumbuh, bagaimana bonding itu terjadi, bahwa sesama warga desa memiliki keterikatan. Kemudian kita bicara soal bridging, bagaimana mempunyai kesempatan yang lebih luas, dan linking jika terjadi ada kebutuhan-kebutuhan di luar itu seperti usaha ekonomi, kemudian ada bantuan dari perguruan tinggi, dan sebagainya. Nah, ini kita coba diskusikan dengan mereka sebagai bagian yang penting dalam modal sosial. Nah, kemudian kita juga menyampaikan bahwa tujuan gerakan Sapa selaras dengan Pancasila, terbangunnya kesetaraan gender dalam keluarga, terwujudnya pengasuhan anak berbasis pemenuhan hak anak sesuai dengan perkembangan anak, meningkatkan kemampuan anak dan perempuan dalam mengartikulasikan kepentingannya. Kemudian terakhir adalah terbangunnya norma sosial yang mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender. Nah, ini alur-alur perubahan ini juga kita sampaikan ke mereka bahwa ini sepanjang hayat, termasuk hal yang sederhana mulai dari bagaimana memulai di rumah, pengaturan di rumah, kemudian kita mendiskusikan bagaimana anak-anak di desa itu melakukan partisipasi, bagaimana perempuan itu juga mengusulkan ide-ide dalam musrembang, itu coba kita diskusikan, juga kita membuat rencana tindak lanjut untuk mencapai 4 output ini. Nah, ini contoh-contoh bagaimana proses membangun kepercayaan itu dilakukan. Jadi kita di desa itu melihat nilai-nilai mereka yang pro anti kekerasan dan yang sebenarnya sudah tidak relevan dan itu tidak mendukung kesetaraan gender, itu kita diskusikan bersama. Lalu kemudian kita lihat mana yang adil, mana yang setara, dan proses ini tidak mudah ya dalam konteks diskusi dengan mereka karena tadi tantangannya belum sudah menolak karena dianggap gender itu hanya isu perempuan saja dan gender itu dari luar sehingga akan melawan kelompok bapak-bapak sehingga itu terjadi 1 menit lagi ya Mbak Keke. Iya langsung grogi. Nah, ini gambarannya kita bekerja di mana saja, di anak dan remaja, keluarga dewasa dan masyarakat. Lalu ini sistem yang kita terapkan, mungkin saya cepat aja ya. Nah, ini juga gambarannya
kegiatan-kegiatannya, lalu ini replikasi yang dilakukan, lalu ini rekomendasi praktek baiknya, meningkatkan kesadaran, penguatan kebijakan regulasi, pengawasan anggaran, dan pemberdayaan perempuan. Ini ya, oke, kesimpulannya adalah kesetaraan dan keadilan gender adalah perwujudan Pancasila, sehingga penting pada saat kita penerapan di DRPPA dan KRPPA, kemudian juga integrasi 4 pilar. Udah, terima kasih. Kira-kira itu. Saya Terima kembalikan. kasih Mbak Keke. Maaf loh, sampai 2 kali diingetin. Sorry, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Menarik sekali ya tentang kalau bahas kesetaraan gender di pedesaan. Saya ada pertanyaan juga nih, saya sudah nyatet, tapi nanti ya Mbak Keke ya. Baik, kita ke narasumber yang berikutnya. Untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan, ketika presenter menjelaskan, boleh langsung diketik aja di kolom chat. Nanti saat tanya jawab diskusi 15 menit terakhir saya akan bacakan di sana supaya nggak lupa gitu ya teman-teman. Boleh loh. Jadi sekarang diketik di kolom chat untuk pertanyaan, boleh banget. Baik, saya lanjutkan untuk presenter berikutnya. Mbak Nur Aisyah, komunitas, saya takut nih bacanya ini, Rikan. Apakah ini benar? Pengalaman komunitas Rikan dalam advokasi terhadap kanun jinayah di Aceh. Mohon maaf kalau saya salah mengeja. Silahkan Mbak Nur Aisyah, waktu saya persilahkan untuk 15 menit memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Sally. Izin saya memanggil Mbak Sally. Tidak salah Mbak, pengucapannya benar. Pertama sekali terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa ikut serta dalam forum yang cukup penting ini, media untuk sharing, belajar, dan berbagi. Dalam kesempatan ini mungkin saya mohon izin untuk bercerita sedikit terkait dengan pengalaman teman-teman di komunitas Rekan di dalam melakukan advokasi terhadap kanun jinayah di Aceh. Baik, mungkin sedikit gambaran tentang alur poin-poin yang akan kita coba lihat. Kita highlight. Yang pertama, kita akan coba sedikit lihat tentang latar belakang, lalu strategi advokasi, kita akan coba lihat tantangan kendala, faktor pendukung, dan kemudian pembelajaran-pembelajaran yang dapat dipetik dari keseluruhan proses yang dilakukan oleh komunitas Rekan. Sebagai latar belakang, mungkin saya ingin share sedikit tentang Provinsi Aceh, salah satu provinsi paling barat Indonesia, provinsi yang selalu menarik untuk dikaji, begitu ya, secara demografi. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, kemudian memiliki angka IPM dan IPK yang cukup tinggi, tetapi di sisi lain juga kita mendapati fakta bahwa ternyata angka dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu cukup tinggi di provinsi ini. Sedikit tentang pengenalan mengenai Aceh dan syariat Islam. Memang seperti saya sampaikan tadi bahwa Aceh ini memang selalu menarik untuk dikaji karena Aceh ini salah satu provinsi yang menerapkan syariat Islam di mana mengacu pada hukum pidana Islam yang disebut dengan hukum jinayah. Peraturan daerah ini dikenal dengan kanun jinayat, ya, dikenal dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Selain itu, landasan implementasi hukum Islam ini mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di mana ini merupakan bagian dari MOU ya antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Aceh sebagai bentuk rekonsiliasi pada masa itu yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Yang menariknya adalah keberadaan kanun ataupun hukum syariat Islam di Aceh ini berada dalam kerangka hukum nasional. Artinya penerapannya itu memang masih berada di dalam secara skala itu berada di bawah kerangka hukum nasional. Sehingga oleh karena itu tidak semua hukum Islam diberlakukan di Aceh, tetapi hanya
diberi pada pengaturan hal-hal tertentu saja. Ya, sekilas terkait dengan kanun jinayah. Kanun jinayah ini merupakan hukum pidana yang diimplementasikan untuk konteks Provinsi Aceh, di mana kanun jinayah ini mengatur tentang beberapa larangan, mulai dari konsumsi minuman keras, perjudian, kemudian khalwat yang dikenal dengan bahasa lokal, yang dimana ini sebenarnya disadur dari bahasa Arab ya. Ada 9 bentuk larangan yang diatur di dalam kanun jinayah ini. Nah, kalau kita ngelihat dari nomor 1 sampai nomor 9, ini adalah bentuk-bentuk larangan yang memang termuat di dalam kanun ini. Tetapi yang menarik kalau kita kaji, ada nomor 6 ada pelecehan seksual dan pemerkosaan di sana, di mana 2 bentuk tindak kekerasan ini disamakan dengan beberapa bentuk larangan lainnya, begitu ya, di mana secara karakteristik ini sesuatu yang sangat berbeda, dan ini yang nanti akan menjadi permasalahan pada saat implementasi kanun ini. Lalu yang kedua, bentuk hukuman. Hukuman bagi pelanggar itu terdiri dari hukuman cambuk, lalu ada hukuman denda dan juga hukuman penjara. Dan beratnya hukuman itu tergantung pada bentuk pelanggarannya. Terkait dengan pemberlakuan hukum, ini ternyata tidak hanya berlaku bagi masyarakat Muslim di sana, tetapi juga berlaku bagi kaum non-Muslim. Terdapat beberapa catatan kritis terkait dengan keberadaan kanun jinayah ini. Yang pertama, perda ini bersifat diskriminatif, di mana menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai korban. Kemudian yang kedua, minimnya aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selanjutnya juga terkait dengan pembebanan untuk kasus pemerkosaan, misalnya itu ada pembebanan pembuktian kepada korbannya. Sementara pelakunya dapat lepas dengan mudah dari tuduhan dengan misalnya hanya 5 kali sumpah. Lalu yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah tidak ada efek jera bagi pelaku, sehingga ini menciptakan ruang yang cukup baik untuk terjadinya impunitas bagi pelaku. Inilah menjadi concern bagi komunitas rekan yang mempunyai kesamaan concern, perspektif terkait dengan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak yang melandasi kemudian gerakan komunitas rekan ini menjalankan kegiatan-kegiatan advokasinya. Nah, terkait dengan kegiatan advokasi yang dilakukan, kami ingin menyampaikan ada beberapa strategi yang dipilih oleh komunitas rekan, mulai dari melakukan kajian ataupun analisa kebijakan, di mana pada tahapan ini komunitas ini melakukan kajian terhadap kanun jinayah secara mendalam, mengidentifikasi berbagai pasal-pasal yang diskriminatif untuk kemudian disusun sebuah naskah akademik sebagai alat bantu pada saat mereka melakukan advokasi dengan para pihak. Lalu pendekatan yang kedua adalah juga dengan melakukan lobby dan membangun hubungan dengan para pembuat kebijakan. Ini dilakukan baik secara formal maupun informal, dengan membangun komunikasi dan hubungan untuk mendorong adanya dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya juga dilakukan upaya membangun framing, di mana ini bertujuan lebih untuk menciptakan narasi sehingga kemudian bisa mendorong masyarakat untuk juga memberikan dukungan, di mana ini dilakukan dengan misalnya kegiatan sosialisasi, lalu ada kegiatan awareness raising yang reguler dilakukan oleh teman-teman. Selanjutnya juga ada pendekatan lain yang dilakukan, yaitu mengengage teman-teman media, di mana ini juga bertujuan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi dan narasi kepada publik untuk mendorong perubahan. Dan yang terakhir adalah memperluas jejaring termasuk dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Yang menarik di sini adalah teman-teman melakukan semacam pemetaan untuk melihat para champion yang ada pada
di berbagai profesi yang berbeda seperti itu, termasuk misalnya akademisi, ada pemetaan akademisi mana nih yang bisa memberikan dukungan, mana yang kontraproduktif terhadap kegiatan advokasi yang dilakukan. Demikian juga dengan tokoh agama. Teman-teman mencoba untuk memetakan mana-mana pihak yang bisa memberikan support dan dukungan atas kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan. Di dalam proses tersebut, teman-teman gerakan tentu saja harus menghadapi beberapa kendala dan tantangan. Karena memang untuk konteks Provinsi Aceh sendiri, perspektif patriarkinya cukup kuat dan kental, tidak hanya di masyarakat, tetapi juga terjadi pada para pembuat kebijakan misalnya. Di sisi lain, pemahaman masyarakat juga masih sangat minim terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Kendala lainnya adalah adanya pluralisme sistem hukum di Aceh. Seperti sempat saya sampaikan tadi di awal bahwa konteks implementasi peraturan daerah yang disebut dengan kanun ini di satu sisi berlaku di Aceh, tetapi di sisi lain ada hukum-hukum ataupun aturan nasional yang juga diberlakukan di Aceh. Jadi ada pluralisme sistem hukum di Aceh. Sehingga ini yang terkadang dalam prakteknya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat di dalam mereka mencari keadilan. Lalu kendala lain adalah adanya pandangan yang sumir tentang keberadaan perda jinayah ini, di mana bagi banyak pihak, terutama para pembuat kebijakan, para tokoh masyarakat dan tokoh agama memandang keberadaan kanun ataupun perda ini sebagai sesuatu yang kultus, yang tidak bisa disentuh. Sehingga kemudian ini seringkali dikaitkan dengan marwah sebuah daerah, marwah sebuah provinsi. Ini sebenarnya yang menjadi akar persoalan kenapa kemudian upaya yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil mengalami tantangan yang cukup berat. Di sisi lain, di dalam proses yang cukup sulit tersebut, pasti ada faktor-faktor enabling faktor yang cukup memberikan angin segar dalam kerja yang dilakukan oleh teman-teman. Misalnya keberadaan dari anggota dari gerakan komunitas rekan ini yang cukup solid. Hal ini tentu saja dilandasi dengan adanya kesamaan persepsi, kesamaan concern terhadap isu yang mereka perjuangkan. Yang kedua adalah tingginya volunteerism yang dimiliki oleh anggota komunitas. Ini juga merupakan modal yang cukup penting di dalam memupuk kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman. Dan faktor lainnya adalah keberadaan organisasi masyarakat sipil yang cukup solid dan kuat di Aceh. Ini ketiga hal ini memberikan angin segar bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di gerakan. Dari keseluruhan proses tersebut terdapat beberapa pembelajaran yang saya kira cukup penting yang perlu di-highlight. Yang pertama adalah pembelajaran yang pertama yang cukup penting kami coba pelajari dari proses tersebut adalah adanya pentingnya keberadaan data-driven advocacy. Karena misalnya seperti pada saat teman-teman melakukan kajian dan review terhadap perda yang ada, teman-teman selalu mencoba mengaitkan dengan data yang ada di lapangan. Karena dengan adanya data ini kemudian advokasi yang dilakukan itu menjadi cukup kuat, berbasis bukti. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting adalah pendekatan interseksionalitas. Pendekatan interseksionalitas ini dalam pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas rekan menjadi cukup signifikan di dalam artian bahwa isu anak dengan isu perempuan ini dijadikan sesuatu yang tidak berbatas, dan ini dirasakan sebagai sebuah pendekatan yang cukup baik di dalam mendorong
kerja-kerja yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, modal utama di dalam gerakan komunitas ini adalah adanya kesamaan concern dan interest yang dimiliki oleh anggota gerakan. Dan yang keempat, tentu saja multi-stakeholder approach yang cukup penting di dalam proses ini, karena kami belajar di dalam proses ini bahwa seperti saya sampaikan di awal, pemetaan para pihak, champion yang bisa memberikan dukungan itu cukup membawa peran penting di dalam proses ini. Dan yang terakhir adalah modal dasar yang dimiliki oleh anggota dari komunitas rekan ini, di mana anggotanya terdiri dari berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda, tetapi mereka memiliki sumbangsih, kontribusi yang berbeda dengan baju yang berbeda yang mereka gunakan. Nah, saya kira kelima modal ini dapat menjadi sebuah pembelajaran yang dapat dipetik dari keseluruhan kerja-kerja gerakan yang telah dilakukan. Yang terakhir, barangkali sebagai kesimpulannya, penerapan syariat Islam di Aceh ini tentu saja mendorong diproduksinya berbagai produk-produk hukum Islam yang diterapkan di Aceh. Salah satunya adalah kanun jinayah. Bagi para pembela hak perempuan dan anak, kanun ini tentu saja menuai kontroversi. Dan ia menjadi legitimasi sebagai bentuk dari diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Rekan sebagai sebuah gerakan, inisiatif masyarakat sipil di dalam proses ini memegang peran yang cukup penting untuk mewadahi sebuah kebutuhan untuk melihat secara lebih nyata tentang implementasi peraturan daerah yang ada. Dan inisiatif rekan ini juga menjadi indikator penting tentang terus berjalannya upaya-upaya perubahan menuju Aceh yang lebih aman. Mungkin sekian paparan dari saya, Mbak Sally. Terima kasih Siap. atas waktunya. Ya. Siap. Menarik sekali nih, Bu Nur ya, tentang bagaimana kanun jinayah di Aceh. Saya juga sudah mencatat pertanyaan, tapi nanti harus sabar dulu. Ini teman-teman nggak ada yang bertanya nih ya. Nanti boleh loh ya, mulai sekarang biar nggak lupa ya. Nanti kalau udah sesi tanya jawab udah bingung. Tadi tentang apa ya gitu ya. Boleh ya. Ini menarik sebenarnya nih, menarik banget. Terima kasih pemaparannya Ibu Nur. Saya jadi semakin tahu tentang Aceh. Baik, kita lanjut ke pemapar berikutnya, Ibu Subaidah, Sarjana Ekonomi, Master of Sosial kayaknya nih ya, Direktur Beranda Perempuan Indonesia, dengan judul Advokasi untuk Perempuan Batin 9 Desa Pangkalan Ranjau, Kabupaten Murau Jambi, Provinsi Jambi. Ada Ibu? Ya. Terima Sebentar. kasih, Pak. Oke, ada di sini ternyata. Siap, saya pin dulu. Silahkan Ibu Subaidah, 15 menit berikutnya Ya, saya persilahkan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman panitia ya, Konde Let's Talk dan juga panitia KCEP 2024 yang tentu ini kesempatan bagi saya untuk berbagi dan juga belajar dari teman-teman yang bekerja di akar rumput, terutama yang di daerah. Baik, saya langsung saja perkenalkan, nama saya Zubaida. Saya sehari-hari sebagai aktivis di Beranda Perempuan di Jambi. Kali ini saya mengambil judul terkait dengan suara perempuan adat Batin 9 dalam merebut hak atas sumber penghidupan. Latar belakang dari tema ini adalah karena berangkat dari kegelisahan kami di Jambi, di mana suku Batin 9 ini adalah salah satu suku masyarakat adat yang belum menjadi perhatian khusus ya, baik itu oleh negara maupun oleh banyak pendamping gitu, tidak seperti masyarakat adat
masyarakat suku anak dalam atau penyebutan orang rimba yang didampingi oleh teman-teman NGO yang tinggal di Bukit 30 dan juga di Taman Nasional Bukit 12. Nah, jadi saya memulai dari siapa mereka ya, suku anak dalam Batin 9. Suku Batin 9 ini adalah suku asli tertua yang tinggal di Dusun Pakaranjau di bawah administrasi Desa Tanjung Lebar, Kabupaten Muara Jambi. Dan mereka ini hidup di hutan dataran rendah di perbatasan Jambi Palembang. Yang unik dari mereka, yang juga perbedaan mereka dari suku anak dalam orang rimba, itu mereka sudah secara turun-temurun ini hidup berbaur ya dengan ragam suku. Kemudian karena penamaan mereka adalah batin yang didefinisikan sebagai sungai, karena memang mereka hidup dengan pola pemukiman dekat dengan aliran sungai, karena kebiasaan mereka mengambil ikan, memancing gitu ya, dan juga menjadikan sungai sebagai batas wilayah kekuasaan mereka yang kemudian secara struktur adat itu dibagi di dalam depati-depati atau ketua depati dan juga pemangkuan. Nah, suku Batin uh, suku Batin 9 ini dalam sejarahnya sebenarnya mengalami babak penggusuran dan perjuangan tentu. Itu dimulai ketika tahun 1923 dan 99 di mana masyarakat adat ini menjadi salah satu sasaran program dari komunitas dari dinas sosial dengan dibangun pemukiman-pemukiman perumahan. Tetapi program ini gagal ya, di mana tentu saja gagal karena tidak berorientasi pada kebutuhan dan juga pendekatan budaya yang menjadi ciri khas dari masyarakat adat itu sendiri. Sehingga rumah-rumah ini hingga sekarang itu terlantar dan masyarakat adat sendiri itu kemudian kembali ke hutan dan juga kembali ke pemukiman yang mereka buat secara komunal. Nah, pada periode berikutnya di tahun 2000-an itu ketika di tahun 2000-an terjadi tren peningkatan kebutuhan terkait dengan hasil hutan kayu berupa logging gitu ya, dan hadirnya PT Asialog salah satunya adalah bagaimana mereka kemudian mencoba merampas hutan masyarakat adat ini untuk dijadikan hutan industri karena meningkatnya permintaan kayu di pasar global. Dan disitulah sebenarnya sejarah perjuangan perempuan adat itu dimulai. Karena mereka sendiri itu secara turun-temurun itu sangat ini ya, punya pengalaman untuk memproteksi hutan mereka, karena hutan itu adalah sumber tanaman obatan dan juga sebagai sumber pangan bagi mereka. Sehingga pada saat hadirnya PT Asialog, mereka melakukan perlawanan secara tradisional ya, kayak gitu. Mereka melawan secara fisik dengan mengandalkan parang ataupun alat-alat tradisional yang mereka miliki. Dan di saat itulah ketika PT Asialog hadir, mulai masyarakat dari Jawa, masyarakat dari berbagai daerah itu kemudian berpindah ke situ, bermigrasi ke tempat tinggal mereka untuk juga bekerja di PT Asialog. Nah, kehadiran PT Asialog ini yang kemudian juga semakin memperluas masyarakat adat Batin 9 untuk berinteraksi dengan masyarakat dari luar. Nah, pada periode selanjutnya itu ketika hutan kayu dan kayu yang PT Asialog ambil sudah habis, periode selanjutnya adalah hadirnya PT Restorasi Ekosistem yang mengklaim untuk melakukan rehabilitasi lahan yang kritis, tetapi dengan melakukan penggusuran terhadap perempuan adat. Mereka saat itu dicap sebagai perambah gitu ya. Nah, itu juga terjadi konflik dan juga sempat terjadi kriminalisasi terhadap perempuan adat. Ada yang juga ditahan di penjara gitu ya. Nah, pada periode selanjutnya juga ketika tren dunia sedang hot ya membicarakan terkait dengan iklim,
kebijakan-kebijakan iklim dan juga program-program iklim itu di tingkat nasional dan kemudian turun ke level daerah itu juga justru seringkali mengkriminalisasi perempuan adat, misalnya terkait dengan perempuan adat itu punya tradisi merun ya. Salah satu tradisi membuka lahan dengan cara membakar, tetapi dengan cara gotong royong. Dalam sejarahnya, merun ini tidak pernah menjadi penyebab kebakaran hutan secara hebat. Ya. Tapi kalau melihat akar masalah dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jambi, itu selalu terjadi di wilayah konsensi, terutama di perkebunan sawit. Nah, dari narasi besar tata kelola lahan dan penguasaan lahan ini kemudian berimbas pada persoalan perempuan ya. Yang pertama adalah hilangnya tanaman obat-obatan dan tradisi tanaman kehidupan. Jadi tentu perempuan adat Batin Sembilan ini sama seperti perempuan adat lainnya di mana mereka adalah peramu handal gitu, bagaimana meramu tanaman-tanaman obat yang mereka butuhkan untuk kesehatan reproduksi perempuan, kemudian juga untuk kesehatan semua keluarga mereka. Nah, hasil pendataan kami juga kami menemukan bahwa angka kematian bayi ya di Pangkaranjau itu juga sangat tinggi gitu ya. Setiap tahun yang dimulai tahun 2019 hingga 2023 itu selalu ada kasus kematian bayi karena memang akses terhadap layanan kesehatan itu cukup jauh. Kalau dari kota Jambi sendiri menuju ke desa Pangkaranjau itu harus menempuh jarak sekitar 7 jam ya. Kemudian dari pemukiman-pemukiman mereka yang berpencar-pencar itu harus memakan waktu sekitar 2 jam yang hanya bisa ditempuh dengan menggunakan motor gitu ya. Nah, dan itu yang cukup menyulitkan bagi kami juga sebagai pendamping untuk memberikan akses layanan alternatif bagi perempuan adat Batin Sembilan. Nah, kemudian juga perempuan adat Batin Sembilan itu mempunyai pengetahuan konservasi dalam menjaga hutan dan lahan yang lestari. Salah seorang perempuan menceritakan kepada saya bagaimana dia bisa membandingkan ketika hutan mereka dikelola oleh perusahaan gitu ya dengan mereka kelola gitu. Mereka cerita bahwa ketika hutan itu dikelola oleh perusahaan untuk memelihara satu pohon itu harus menggunakan pestisida gitu. Terus kemudian pohon itu sudah tidak berkembang dan tidak bisa mendatangkan binatang-binatang yang biasa menempel di dalam satu tegakan pohon kayak gitu. Nah, hal itu secara keilmuan perempuan ada sebenarnya mereka paham apa perbedaan ketika hutan itu dikelola secara privat oleh perusahaan dan perbedaan dari ketika hutan itu dikelola lestari oleh mereka secara kolektif gitu. Nah, itu terjadi praktek pengabaian. Yang keempat, perempuan adat juga mengalami kerentanan mengalami kekerasan berbasis gender. Beberapa temuan kami di suku Batin Sembilan yang berada tinggal di kawasan hutan gitu yang dikelola oleh perusahaan itu beberapa tahun lalu itu ada anak suku anak dalam mengalami perkosaan yang dilakukan oleh pembalok gitu ya. Dan sehingga sekarang proses penanganan yang dilakukan itu tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat adat gitu. Ketika kita menangani kasus kekerasan berbasis gender, aparat hukum, pemerintah ini masih sangat kaku gitu ya, melihat bagaimana keterbatasan dari perempuan adat, bagaimana keunikan mereka, bagaimana mereka misalnya tidak memiliki identitas KTP, tidak memahami bahasa, gitu. Keterbatasan itu belum menjadi konsen dari pemerintahan kita. Nah, dari narasi yang temuan-temuan kasus ini, pengalaman kami dalam bagaimana melakukan advokasi penting sekali untuk menginternalisasi kerangka analisa ya, kerangka analisa
kepada masyarakat adat itu sendiri dalam bahasa yang lebih sederhana. Kami melihat kerangka analisa dengan menggunakan kerangka fundamentalisme, globalisasi, militarisme, dan juga patriarki. Bagaimana melihat relasi kuasa terkait dengan penguasaan lahan, itu sangat terkait dengan tren global hari ini. Ketika misalnya global mengalami krisis, maka itu berdampak pada perempuan. Krisis terhadap sumber daya alam, maka akan intensif konflik-konflik lahan, akan semakin intensif privatisasi hutan oleh pihak-pihak yang mengambil untung dari kebijakan-kebijakan kekinian, termasuk juga kebijakan iklim. Lalu globalisasi itu juga berkelindan dengan pola militarisme ya, yang ini sangat kita rasakan. Bagaimana pengamanan hutan itu negara, perusahaan itu mengerahkan aparat untuk mengawasi perempuan adat itu mengelola lahan mereka. Bayangkan saja perempuan harus menanam padi, itu mereka harus diawasi oleh militer kayak gitu, karena apa namanya, ketika misalnya isu iklim menertibkan semua perusahaan masyarakat untuk tidak membakar, justru ini apa namanya, perempuan adat justru mengalami kerentanan untuk dikriminalisasi gitu ketika mereka mengelola lahan mereka sendiri. Nah, kemudian juga berkaitan dengan budaya patriarki. Budaya patriarki ini baik itu diperhatikan oleh negara sendiri maupun di dalam kelembagaan adat sendiri, itu masih menempatkan perempuan itu sebagai objek, bukan subjek dari perubahan itu sendiri. Nah, metode-metode yang kami lakukan ketika melakukan organisasi dan advokasi itu adalah dengan melakukan interview misalnya untuk penggalian data, dengan mengikuti aktivitas sehari-hari mereka ya, misalnya mereka sedang berkebun ataupun kegiatan-kegiatan rumahan, atau mereka sedang menganyam, itu bisa sangat efektif untuk menjaga keterikatan atau hubungan komunikasi dengan perempuan adat Batina 9. Kemudian penelusuran sketsa kampung ya. Jadi kami melakukan sketsa kampung ini dengan mengajak pimpinan perempuan adat gitu ya, untuk sama-sama menelusuri batas-batas sungai, kemudian menelusuri batas-batas pemukiman, dan kemudian dengan perspektif mereka menandakan mana wilayah-wilayah yang penting bagi perempuan. Karena selama ini ketika kita melakukan diskusi bersama kelembagaan adat yang mayoritas adalah laki-laki, penelusuran sketsa kampung ini sangat sangat maskulin ya. Jadi tentu ada perbedaan sketsa yang kemudian ditampilkan oleh kelompok perempuan dan kelompok laki-laki gitu ya. Sehingga penelusuran sketsa kampung ini kemudian pada proses selanjutnya adalah bagaimana kita membandingkan dan juga memperkuat satu sama lain wilayah-wilayah penting yang mungkin luput menjadi perhatian dari kelembagaan adat. Nah, lalu kemudian diskusi kampung. Diskusi kampung ini karena memang satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat berjauhan, sehingga diskusi kampung ini kita adakan 5 atau sampai 10 orang gitu ya, dengan memberikan kesempatan mereka untuk lebih banyak cerita dan berbagi pengalaman mereka terkait dengan apa yang mereka hadapi selama ini. Itu. Nah, kemudian tentu dalam melakukan penguatan komunitas gitu ya, ini bisa dilihat nggak terlalu kecil ya. Mungkin bisa ditekan yang share screen itu, Mbak Subaida. Share screen yang tanda sebelahnya minus di bawah itu loh, biar slideshow. Ya, itu. Yes. Tentu dalam narasi yang cukup kompleks yang tadi saya sampaikan gitu ya, kami mencoba untuk menjalankan prinsip-prinsip feminis yang selama ini kita susun gitu ya. Pertama tadi bagaimana di tingkat pimpinan perempuan adat itu harus memiliki pemahaman kritis terkait dengan analisa struktural yang tadi saya sampaikan.
dan menjadikan analisa struktural itu adalah bagian dari memperkuat perspektif dan juga lebih memudahkan mereka untuk melihat aktor-aktor global, kemudian nasional, dan kemudian level nasional, siapa yang sebenarnya mereka hadapi dan juga siapa kekuatan yang bisa mereka rangkul. Kemudian menjadikan perempuan itu sebagai peneliti ya, sebagai ahli, sebagai subjek peneliti dalam penelitian advokasi. Karena seringkali ya ini refleksi saya ya, banyak sekali kadang kita sinis gitu ya terhadap perempuan, terutama perempuan adat, dianggap tidak terbuka, kemudian sulit untuk diajak bicara gitu ya. Padahal kita sebagai pendamping itu harus menemukan cara, bahkan melepaskan identitas kita sebagai orang kota gitu ya, untuk berbaur bersama mereka dan menjadikan mereka sebagai ahli, sebagai guru yang sebenarnya punya pengalaman panjang terkait dengan pengelolaan lahan dan juga terkait dengan persoalan-persoalan perempuan. Dan kemudian tentu kita mengedepankan keamanan dan kepedulian dan solidaritas antara Maaf, sesama. Mbak Subaidah, 1 menit terakhir ya. Oh, nggak terasa ya. Oke. Kemudian ini ya, prinsip-prinsip feminis ini juga diterapkan persetujuan atas dasar informasi awal atau pre-fire informed consent, kemudian membangun kapasitas, artinya proses penguatan kapasitas tentu juga harus beriringan dengan proses-proses advokasi yang kita lakukan. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan adalah perempuan bersama Ormas Tani dan juga kelembagaan adat itu bersama melakukan aksi-aksi protes ya, baik itu di level kabupaten, provinsi maupun di di forum-forum internasional untuk menyuarakan persoalan perempuan dan juga persoalan terkait dengan akses mereka terhadap hutan. Kemudian membangun kelompok perempuan untuk advokasi hak atas kesehatan reproduksi. Kemudian memegang teguh petuah yang bijak dan kearifan lokal yang mempromosikan keahlian perempuan. Dua petuah yang menarik ya yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah meski kita tidak semambu serai kunyit, jikalau makan seperti bersama kita bersaudara. Jadi di tengah narasi konflik yang cukup tinggi ya, ini juga melahirkan konflik horizontal di antara mereka yang kemudian negara juga mencoba untuk mengadu domba mereka antara masyarakat pendatang dan masyarakat SAD. Tetapi ketika kita merefleksikan mereka punya petua atau kearifan lokal yang mereka tuliskan ini kayak gitu ya, itu kemudian bisa menjadi kekuatan untuk mengadvokasi mereka bahwa sebenarnya mereka tidak punya kebudayaan pecah belah di antara mereka kayak gitu. Kemudian juga di mana tembilang tercacak, di situ tanaman tumbuh, mendefinisikan bagaimana perempuan adat itu dimanapun mereka berada itu mereka wajib menanam tanaman kehidupan, yaitu serai, kunyit, dan juga tanaman pangan. Dan selanjutnya, capaian, jadi sekitar 10 tahun lebih gitu ya, perempuan adat bersama kelompok tani dan kelembagaan adat berhasil mereklaim sekitar 15.000 hektar lahan dari penguasaan yang dilakukan oleh PT Asialog dan juga PT Reki, kemudian berhasil disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, tentu mungkin ini bukan perjuangan akhir ya, tentu juga ada banyak perjuangan lainnya yang salah satunya adalah tantangan kami yang mana isu perempuan ini belum menjadi prioritas di pemerintah desa maupun di kelembagaan adat. Yang kedua, kita tahu bahwa sampai saat ini teman-teman di jaringan juga sedang mengadvokasi terkait dengan rancangan undang-undang hukum adat yang belum disahkan hingga hari ini. Mungkin itu ya, Mbak. Terima kasih. Selamat malam. Baik, menarik juga nih ya di Jambi ini. Terima kasih Mbak Subaidah. Baik teman-teman, selesai sudah untuk 4 orang narasumber kita.
Mungkin bisa stop share dulu supaya saya bisa kelihatan semuanya. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan teman-teman terhadap empat Kayaknya masih narasumber ada kita? satu lagi, Mbak. Iya ya, satu lagi ya, Mbak Alfi. Empat. Bukan, Oh, ada satu lagi kah? Sorry, sorry. Sebentar, saya cek. coba saya cek. 1, 2, 3. Oh, 5 di sini. Oh, oke. Baik, Iya, sorry. masih ada. Oh, oke. Rangkuman saya 4. Aduh, maafkan saya loh, Mbak Alfi. Maaf ya. Baik, 15 menit terakhir untuk Mbak Alfi. Saya persilahkan. Maaf, maaf. Ini Mbak Alfi saya Oke, kenalkan dulu ya. Tunggu, saya bacain dulu. iya, Saya iya, iya. kenalin sebentar. Mbak Alfi Ramadhani dari Mitra Wacana. Oke, Judulnya adalah Double Kill. Waduh, bagi perempuan pekerja migran Indonesia, catatan pendampingan kesehatan mental bagi Purna PMI di Kulon Progo. Waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Alfi. ya terima kasih sebelumnya kepada Mbak Sali sebagai moderator, lalu juga kepada panitia dari Konde, lalu dari Let's Talk, dan juga kepada KCIF 2024. Saya akan mempresentasikan ini WT bagi perempuan pekerja migran Indonesia, catatan pendampingan kesehatan mental psikososial bagi perempuan bagi Purna PMI di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pemaparan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi bersama 8 perempuan dan 2 laki-laki yang menjadi penerima manfaat pendampingan psikososial dari 2 kalurahan, yaitu Salamerejo dan Sentolo di Kulon Progo. Lalu pendampingan dilakukan selama 5 bulan dari bulan Agustus sampai Desember 2023, jadi tahun lalu. Adapun sesinya ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi intensif yang dilakukan selama 8 kali dalam sebulan bersama 1 psikolog klinis dan 1 coach. Lalu ada pendampingan selama 4 bulan untuk memonitor perkembangan kesehatan mental Purna PMI dari 2 kelurahan tersebut. Nah, jadi ini adalah definisi menurut Disnaker Trans, pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. Nah, di sini kita tahu bahwa perempuan rentan menjadi pihak yang dikorbankan juga jika keluarga gagal memenuhi fungsi ekonomi. Contohnya seperti perempuan pekerja migran. Jadi banyak sekali perempuan yang dijadikan tumbal begitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dari situlah muncul istilah yaitu feminisasi migrasi atau konsep migrasi yang tergenderisasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan lainnya. Gitu. Dan pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Gitu. Lalu juga menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa masih banyak masalah sosial ekonomi yang berdampak kepada kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah kekerasan domestik yang mengalami kenaikan hingga 8 kali lipat dalam kurun 12 tahun terakhir. Nah, dalam penelitian ini ada 8 perempuan dan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah penyintas kekerasan dalam pekerjaan, dan ada 5 orang, 4 diantaranya berada di Malaysia, lalu 1 di Saudi Arabia. Lalu yang kelima juga merupakan pekerja migran, ada yang antar kota, jadi dia bukan dari kota Jogja atau Kulon Progo, tetapi dia bermigrasi ke kota lainnya. 4 diantaranya perempuan. Jadi ini ada 1 laki-laki
di setiap kategorinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu psikososial. Jadi menurut kamus psikologi, psikososial diartikan sebagai sesuatu yang menyinggung hubungan sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis. Dan psikososial menurut Yene bahwa perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antar kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada suatu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan sosial pada sisi lain. Nah, di sini ada 3 interaksi dalam sistem. Yang pertama biologis, lalu psikologis, dan juga sosial. Jadi ketiga sistem ini saling berinteraksi untuk membentuk mental sebuah atau psikologis orang dan hubungannya dengan sosialnya gitu. Nah, dari ke-10 penerima manfaat itu terlihat bahwa dari ke-10-nya faktor pendorong mereka untuk bermigrasi adalah faktor ekonomi. Itu yang paling utama menurut pengakuan mereka. Tetapi setelah melakukan sesi konseling lebih lanjut, ternyata 3 di antaranya memiliki problem keluarga. Seperti salah satunya saya sebut saja, karena sudah ada konsen dan juga sudah ada videonya, dan beliau mau membagikan ceritanya. Misalnya di Sekti, dia mengalami KDRT, lalu Bu Sri juga mengalami KDRT dan juga tidak dinafkahi sehingga dia harus pergi ke luar negeri seperti itu. Adapun Budi Lestari juga mengalami problem keluarga, dia suaminya meninggal, dia keguguran dan rahimnya harus diangkat, dan dia mendapat stigma bahwa dia adalah perempuan sial semacam itu oleh sosialnya dan juga oleh keluarganya, sehingga dia memutuskan untuk kabur dari rumahnya dan menjadi pekerja migran di Malaysia. Lalu dari 5 bulan pendampingan ditemukan bahwa 1 penerima manfaat masih memiliki trauma mendalam dan halusinasi. Hal ini karena pengalaman kekerasan ketika bekerja baru berlangsung beberapa bulan dan membutuhkan penanganan psikologis lanjutan. Lalu 1 penerima manfaat memiliki penyakit vertigo karena sering menyakiti diri sendiri, yaitu dengan membenturkan kepala di tembok. Lalu penerima manfaat mengalami KDRT dari pasangannya sebelum keberangkatan. 7 penerima manfaat bercerita tentang masalah relasi dengan pasangan saat sesi konseling privat, dan 1 penerima manfaat sudah rilis dan berdamai dari luka-luka masa lalunya. Ini saya mau menambahkan saja salah satu contoh kasus, yaitu Mas Ari. Dia pergi ke Sarawak begitu untuk bekerja menjadi pekerja bangunan, dan sampai pendampingan itu Mas Ari masih mengalami halusinasi dan dia merasa bahwa semua orang itu menertawakan dan membicarakan dia, sehingga dia menjadi antisosial dan tidak mau bertemu dengan orang lain. Dan dia juga masih merasa takut untuk bercerita dengan psikolog, sehingga ini membutuhkan treatment khusus untuk mengkorek permasalahan dari Mas Ari seperti itu. Lalu untuk Bu Sekti misalnya, ia memutuskan migrasi ke Saudi menjadi ART karena suaminya tidak bekerja, melakukan KDRT dan selingkuh. Dan di sana ia hampir meninggal karena dikunci di dalam kamar mandi. Sepulangnya di tanah air, anaknya tidak mengakui dirinya, dan pada akhirnya ia pun bercerai dengan suaminya setelah mencoba mengajukan perceraian sebanyak 5 kali. Lalu misalnya Bu Budi, ia memutuskan ke Malaysia karena keguguran, rahimnya diangkat dan suaminya meninggal dan dianggap perempuan sial. Lalu di negara orang
ia kerap tidak mendapatkan gaji dari majikan dan ia juga pernah hampir diperkosa oleh calo atau orang yang ia percayai. Tetapi ia berhasil melindungi dirinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Alfi. Baik, teman-teman. Paling cepat nih Mbak Alfi nih. Saya nggak perlu kasih peringatan udah. Oke, baik. Mari kita diskusi. Ada pertanyaan teman-teman ke Mbak Keke Apriana masih di sini kah? Tunggu saya lihat dulu. Tadi pamit Saya soalnya. masih di sini, Oh, siap. tapi Masih di di jalan sini, tapi tapi ini. pakai handphone. Oke, bisa Iya, ya? Oke, aman. ngisi Terima satpam soalnya. kasih Silakan. konfirmasinya. Baik, Mas Ruli, Ibu Nur, Mbak Zubaidah, sama Mbak Alfi. Ada pertanyaan teman-teman? Mungkin Mbak Alfi boleh matikan ini share screen-nya supaya bisa kelihatan semua wajahnya teman-teman semua nih. Oke, terima kasih Mbak. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, saya pengen tanya nih, menarik sekali dari Mas Ruli. Mas Ruli, yang tadi dijelasin itu kan, apakah ada isu perempuan atau ada tambahan isu perempuan tentang dokumen kependudukan ini di daerah tersebut, Mas? Oke, terima kasih Kak Seli. Terkait dengan administrasi kependudukan ini sangat dekat dengan perempuan ya, karena setelah kita melakukan pendataan itu, ternyata kita menemukan bahwa ada salah satu warga yang dia itu perempuan, memiliki anak, dia kayak single parent kayak gitu, artinya dia tidak memiliki ayah seperti itu. Terus anak itu dia kesulitan untuk mendapatkan dokumen kependudukannya, sehingga Kayak dalam kelahiran proses sebagainya dia gitu mengakses ya, Mas? mengakses ini fasilitas dan sebagainya termasuk kesehatan itu menjadi kesusahan. Iya. Nah ini kembali Iya. lagi yang jadi korban adalah perempuannya kayak gitu. Terus ada lagi beberapa ini Mungkin satu contoh lagi, Mas Ruli, mengingat waktu. Oke, yang satu lagi kaitannya dengan beberapa satu orang yang dia itu mengalami masalah ya. Jadi dia akhirnya tidak mendapatkan ini perawatan karena memang tidak memiliki ini kayak gitu. Karena dianggap bahwa dia sudah tidak waras bahasan dan tanda kutip kayak gitu, sehingga akhirnya dari pihak keluarga dan sebagainya itu ya sudahlah, tidak usah diurus kayak gitu. Akhirnya ya dia tidak mendapatkan haknya sebagai warga untuk mendapatkan mengakses kesehatan. mengakses kesehatannya. Jadi dokumen pendidikan sebagai hak dasar ini juga rentan sekali dengan isu perempuan, dekat dengan isu perempuan begitu ya Mas Ruli ya. Terima kasih Iya, Mas. sangat dekat sekali. Oke, terima kasih. Mbak Keke, ini masih bisa jawab pertanyaan nggak nih? Bisa, menarik banget ya, karena Mbak Keke ini nasional loh levelnya ya kan. Mungkin bisa tadi saya penasaran Mbak, boleh ini nggak kasih contoh yang program praktis untuk ke desa, mungkin 1-2 contoh yang menyadarkan kesetaraan gender di level desa, selain diskusi itu mungkin apa begitu, mungkin nggak di Pulau Jawa atau di Sumatera atau di Papua, 1 atau 2 gitu Mbak, silahkan. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi sebenarnya ini kan karena ada beberapa kriteria desa yang terlibat di seluruh Indonesia. Jadi memilih kriteria 1 yang kepala desanya adalah perempuan. Itu yang diprioritaskan. Dan permasalahan utamanya justru ketika kepala desanya perempuan itu bukan berarti nilai-nilainya berubah ya. Masih ada juga situasi-situasi karena struktur patriarki kita, jadi tantangannya di situ. Nah, kemudian itu pertama, secara organisasi kita pilih yang memang sudah punya model yaitu kepemimpinan perempuan.
Terus kemudian di dalam kegiatan di dalam Musrembang itu kita dorong untuk keterlibatan perempuan di posisi-posisi strategis, misalnya di di organisasi desa yang terkait di situ, bukan ini nggak bicara soal PKK ya, tapi organisasi-organisasi desa yang lainnya yang kalau diupayakan itu ketuanya atau pemimpinnya adalah perempuan. Kegiatannya sebenarnya bukan hanya diskusi ya, ada juga ketika membuat kegiatan-kegiatan dengan anak itu memastikan bahwa anak perempuan juga terlibat. Kemudian juga ketika pencegahan perkawinan anak itu juga di situ anak-anak yang remaja itu juga dilibatkan supaya dia bisa juga mempengaruhi yang lain. Nah, selain keputusan itu juga tim relawan Sapa yang sebagian besar kemudian perempuan ini juga mendapatkan apresiasi dengan menuliskan cerita-cerita baik mereka selama mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan sebagai relawan Sapa dalam mewujudkan DRPPA. Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, termasuk pada saat Musrembang terakhir, mereka juga menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan berdasarkan kelompok-kelompoknya, misalnya desa yang nelayan, desa yang petani, termasuk desa yang jauh dari transportasi umum, misalnya ini di Maluku. Seperti itu sih secara umum gitu. Sebenarnya bisa diakses di YouTube dan media-media yang lain ya, perjalanan kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Keke. Mungkin bisa ketikan YouTube-nya, channelnya supaya nanti kita bisa ngelihat bareng-bareng nih desa-desa mana nih. Sip, Mbak Keke. Thank you. Oke, ke Ibu Nur sekarang. Ibu Nur, Aceh. Nah, ini pertanyaan saya ke Ibu Nur dengan Ibu Subaidah ini agak-agak mirip gini ya. Yang pertama ke Ibu Nur dulu. Dari ceritanya tadi yang Ibu sharingkan ini, apakah ada tokoh-tokoh Aceh yang sudah beralih? Karena saya yakin apa yang Ibu lakukan ini bukan yang instan gitu ya, udah tahunan gitu kan ya, kegerakan itu. Nah, apakah hasil dari kegerakan tersebut dalam ini di Aceh sudah ada tokoh-tokoh Aceh yang beralih mungkin ke arah kesetaraan gender atau keadilan gender, mengingat budaya patriarki yang kuat dan pandangan Kanun Junayat yang terkesan tidak dapat diubah karena marwah tadi nih, Bu. Ya. Penasaran saya. Baik. Terima kasih Mbak Seli pertanyaannya. Ini berat ya pertanyaannya karena memang cerita dari pengalaman komunitas rekan sendiri sebenarnya kalau kita bilang sukses itu juga belum karena terus di dalam proses on progress gitu ya. Jadi memang kerja-kerja ini memang sampai saat ini terus dilakukan karena memang itu tadi. Karena memang kultur, kemudian ada politik identitas dari masyarakat Aceh sendiri, begitu ya. Jadi memang berat, begitu. Oleh karena itu memang kerja-kerja terus harus dilakukan. Dan keberadaan komunitas rekan ini menjadi salah satu bagian kecil dari komponen masyarakat sipil itu sendiri. Saya ingin menggaris bawahi itu. Terkait dengan pertanyaan Mbak Seli tadi, apakah memang ada tokoh agama yang mungkin perspektifnya sudah berubah? Nah, sebenarnya ini yang tahu jawabannya adalah Mas Farid selaku orang yang sudah pernah tinggal di Aceh cukup lama gitu ya. Karena terus mewitness proses ini gitu. Yang menariknya di Aceh, Mbak Seli, kalau saya boleh sampaikan, itu sebenarnya kerja-kerja advokasi ini bukan pekerjaan yang baru. Kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil ini memang sudah sangat lama dilakukan begitu ya. Tetapi memang yang menjadi unik untuk konteks Aceh adalah misalnya keberadaan terkait dengan kebijakan dan aturan itu secara dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, itu Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang cukup maju terkait dengan keberadaan kebijakan. Termasuk misalnya ada inisiatif-inisiatif awal yang dilakukan pada tingkatan Aceh, yang kemudian itu memberikan sumbangsaran ke tingkatan nasional
untuk kemudian diadopsi, direplikasi dan lain-lain. Tetapi sering sekali di dalam prosesnya, di dalam perkembangannya, di satu sisi terdapat kebijakan ataupun aturan yang cukup mendukung terhadap kesetaraan gender misalnya, tetapi di sisi yang lain fakta juga mengatakan lain, misalnya angka kekerasan yang cukup tinggi, kemudian terdapat juga kebijakan yang diskriminatif yang terus dikembangkan di sana, begitu. Jadi ada dualisme yang terjadi, begitu. Menjawab pertanyaan Mbak Sally tadi, apakah memang ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang perspektifnya sudah berubah? Tentu saja. Tetapi ini juga konteksnya kan dinamis. Ya, Dinamikanya terus berjalan. paling nggak ada Eh, baby step gitu, Bu. betul, betul, betul. Salah satu contohnya, kalau kami boleh mengambil contoh, adalah keberadaan seorang hakim perempuan. Ya, itu merupakan kolega kami dulu pada saat kami bekerja juga, Mas Farid juga ikut serta pada saat itu. Ibu ini seorang hakim Mahkamah Syariah Islam, begitu ya. Dan beliau mendapatkan posisi yang cukup strategis. Pada masa itu, peran beliau itu memang cukup signifikan di dalam membantu mendorong ya, menjembatani hubungan teman-teman organisasi masyarakat sipil dengan misalnya pembuat kebijakan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tetapi setelah sekian tahun berlangsung, ternyata ini juga kedinamisan itu terjadi, Mbak Sally. Ada perubahan di beliau begitu. Padahal beliau ada sosok perempuan misalnya. Hal yang sama juga terjadi pada sosok lelaki. Dengan Ya, ya, catatan ya. gitu ya, champion-champion yang dulu bekerja sama dengan kita. Ini barangkali bisa memberikan sedikit kaitan dengan pertanyaan Mbak Sally tadi ya, terkait dengan apakah ada perubahan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berubah. Ini juga sifatnya sangat dinamis. Artinya yang ingin saya garis bawahi adalah kerja-kerja advokasi memang tidak boleh berhenti untuk Nggak dilakukan, boleh begitu. berhenti ya. Harus Tidak boleh terus. berhenti sama sekali. Apalagi untuk konteks Aceh setelah pasca rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, itu organisasi mitra pembangunan itu kan semuanya angkat kaki dari Aceh dengan fakta yang menyebutkan bahwa kondisinya sudah pulih begitu ya. Tetapi padahal ada isu-isu sosial lainnya yang memang sebenarnya harus terus didorong. Tetapi kabar baiknya, seperti saya sampaikan tadi, keberadaan organisasi masyarakat sipil cukup kuat di Aceh, sehingga kemudian peran mereka selalu menjadi menjadi teman ya bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk terus bernegosiasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terus dikembangkan di sana. Mungkin seperti itu sedikit catatan dari saya, Mbak Sally. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur. Nggak boleh berhenti, harus terus. Terima kasih Bu Nur jawabannya. Baik, ke Mbak Subaidah, mirip ya ini saya tanyanya ini, catatan saya ini. Ada nggak sih tokoh desa atau kabupaten yang berpihak kepada suku Batin 9 ini, suku dalam ini, yang di Jambi ini, yang ikut berjuang atau yang ikut ikut menyuarakan untuk kesetaraan gender bagi perempuan yang perempuan suku tersebut. Mana ini Ibu Subaidah di sini? Silakan Bu. Ya sama sebenarnya sama Mbak Nur ya, artinya proses perjuangan untuk meraih perubahan-perubahan terkait dengan keberpihakan berbagai pihak untuk menyuarakan persoalan suku Batin 9 ini kan prosesnya panjang gitu, dan itu masih dilakukan hingga sekarang. Tapi memang untuk khusus suku Batin 9 ini masih tidak banyak tokoh-tokoh lah ya yang kemudian mereka paham bahwa ada suku marginal nih, suku Batin 9 yang butuh perlindungan kayak gitu ya. Sehingga memang proses yang sedang kami lakukan adalah bagaimana kita membangun riset ya berbasis bukti kayak gitu, dan kemudian melahirkan kader-kader perempuan untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi kayak gitu. Karena biasanya selama ini pendampingan di masyarakat adat yang dilakukan oleh komunitas lain itu biasanya teman-teman pendamping yang bicara kayak gitu ya. Sehingga sekarang ini yang upaya kita lakukan adalah bagaimana perempuan adat itu sendiri bicara terkait dengan haknya mereka sendiri kayak gitu. Nah,
Oh, dari mereka upaya-upaya sendiri yang didorong gitu ya. ya ya Oke. yang didorong, dan kami percaya bahwa ada kemenangan-kemenangan kecil yang tadi sudah diraih, misalnya mereka Ya, berhasil untuk ya. merebut hak atas hutan hutan mereka, yang sebenarnya pengalaman terbaiknya adalah beranda perempuan ini pertama kali apa namanya masuk ke ke isu masyarakat adat, di mana mereka sebenarnya sudah punya pengalaman berorganisasi gitu ya, berorganisasi dalam organisasi tani kayak gitu ya. Tetapi mereka masih sangat maskulin melihat posisi isu-isu perempuan kayak gitu. Meskipun sejarah perjuangan mereka ketika periodisasi tadi ada konflik yang banyak terjadi, perempuan terlibat, tetapi ketika menyuarakan isu perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi dan juga dampak dari kehilangan hutan tadi itu belum eksis di kelembagaan adat itu sendiri kayak gitu. Sehingga yang sekarang kami lakukan adalah bagaimana kelembagaan adat yang mayoritas adalah laki-laki itu juga diedukasi mengenai gender Ya, kayak ya, gitu, ya, ya. mengenai Jadi supaya bisa bantu yang suku ini juga gitu ya. ya, Oke, ya. terima kasih Ibu Subaidah. Terima kasih Mbak Alfi. Maaf loh ya tadi ya, nggak di catatan saya soalnya 4, maafkan saya. Baik, Mbak Alfi, kalau mungkin pertanyaan saya mirip gitu ya dengan Ibu Subaidah tadi ya. Kalau di Desa Kulon Progo di Yogyakarta ya ini ya, betul ya, Mbak Alfi ya. Itu kalau dari kayak pemerintah kabupatennya atau desa kabupaten atau DPRD kabupatennya gitulah, itu ada nggak sih yang membantu perjuangan teman-teman teman-teman Mitra Wacana gitu yang ini mungkin bisa di-sharingin di sini mungkin Mbak Alfi. Iya, jadi sebenarnya kalau program Mitra Wacana di Kulon Progo itu kan memang pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Itu sudah dilakukan selama hampir 9 tahun dan memang kami melibatkan stakeholder baik itu dari tingkat kelurahan, kabupaten, bahkan dinas-dinas juga seperti itu. Baik, mantap. Baik, mungkin kesimpulan yang bisa saya terima kasih Mbak Alfi jawabannya, konfirmasinya begitu ya. Teman-teman untuk malam hari ini, mungkin yang bisa saya simpulkan, saya meminjam istilah Ibu Nur gitu ya. Jangan berhenti, ya, jangan berhenti. Mari kita terus berjuang untuk kesetaraan gender ini di negeri kita gitu. Ini yang menjadi PR kita bersama dan kita harus gandeng tangan gitu ya dimanapun teman-teman berada untuk menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender ini. Mungkin itu dari saya, Mas Farid. Oke, mau foto dulu, saya kembalikan ke Mas Farid. Terima kasih Mas Ruli, Mbak Keke, Ibu Nur, Mbak Subaida, dan Mbak Alfi. Terima kasih banyak sharingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sally sudah memfasilitasi diskusi sesi ini, juga kepada teman-teman panelis ya. Saya selalu terdorong dan makin bersemangat kalau habis dengerin presentasi terutama dari komunitas ya. Kalau ada pertanyaan tadi, gimana sih kita udah bekerja keras tapi situasinya nggak berubah? Ya, kita udah kreatif, bekerja keras, tapi musuh juga melakukan hal yang sama kan. Jadi ya itu kita harus berpikir tadi nggak berhenti terus menerus, tapi juga berpikir bahwa kita itu berlomba dengan para musuh itu. Jadi semoga kita makin bersemangat gitu ya. Dan semoga acara-acara seperti ini bisa membantu kita makin terinspirasi untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tanpa lelah untuk perubahan sosial ini. Sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup, seperti saya bilang tadi, kita mau foto bersama buat dokumentasi. Mohon jika berkenan, buat yang masih ada di sini dan masih seger, silakan buka kameranya. Nanti saya hitung sampai 3 untuk foto bersama. Silakan, ada yang masih bersedia membuka kamera. Saya hitung sampai 3 ya. Satu layar aja, 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai. Sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat. Jangan lupa besok hari ketiga masih banyak sesi dan panel lain. Besok tidak ada special session. Semuanya adalah sesi paralel dengan tema yang sangat banyak dan sangat menarik. Silakan cek jadwalnya atau link Zoom-nya di jadwal yang sudah kami kirim. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri ruang Zoom ini, pertemuan kita malam ini. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Sampai bertemu besok pagi waktu Indonesia. Bertemu. Terima Terima kasih kasih. Mas Farid, Terima Mas kasih. Heri, Ya, salam. Mas Ruli.